Halo semua, kembali lagi di Praktikum Fisika. Nah, pada hari ini kita akan melakukan praktikum GGL induksi. So, without further ado, let us start our practical activity today. Nah, jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Nah, kita sama-sama sudah belajar tentang medan magnet yang timbul di sekitar magnet. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang medan magnet yang timbul di sekitar kawat penghantar beraliran arus listrik. Nah, untuk menggambarkan kuat medan, dapat digunakan garis-garis gaya magnet. Daerah yang memiliki medan magnet kuat digambarkan dengan garis gaya magnet yang rapat. Sedangkan daerah yang medan magnetnya lebih kecil digambarkan dengan garis gaya magnet yang kurang rapat. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila di sekitar kumparan kawat terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet atau medan magnet? Misalnya dengan menggerakkan magnet keluar masuk dalam kumparan atau menggerakkan kumparan di sekitar magnet. Ternyata pada ujung-ujung kumparan akan timbul beda potensial listrik. Apabila antara ujung-ujung kumparan dihubungkan dengan suatu penghantar atau ampermeter, akan mengalir arus listrik. Nah, adanya arus listrik ini ditunjukkan dengan bergeraknya jarum ampermeter. Peristiwa timbulnya beda potensial pada ujung-ujung kawat penghantar bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet yang dilingkupi kumparan dinamakan induksi elektromagnetik. Nah, jadi beda potensial yang timbul pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik kita sebut juga sebagai gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Nah, GGL induksi ini dapat timbul melalui 4 cara, yaitu yang pertama, memutar magnet di dekat kumparan, kedua, memutar magnet di dalam kumparan, ketiga, menggerakkan magnet keluar atau masuk dalam kumparan, dan yang terakhir, memutus atau menyambungkan arus listrik searah yang melalui kumparan. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan GGL induksi. Nah, pada praktikum hari ini, kita akan sama-sama mengamati bagaimana munculnya GGL induksi ini. Selain itu, kita juga akan mempelajari beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan dalam praktikum hari ini. Yang pertama adalah kumparan. Kumparan yang kita pakai adalah kumparan 500 lilitan dan kumparan 1000 lilitan. Yang kedua adalah kabel penghubung. Yang berikutnya adalah basic meter. Yang berikutnya adalah papan rangkaian. Dan yang terakhir adalah magnet batang. Untuk memulai praktikum, yang pertama kita lakukan adalah merangkai rangkaian sesuai dengan gambar yang ada di modul kalian. Nah, jadi kita sekarang mau merangkai terlebih dahulu rangkaian tersebut. Nah, jadi setelah kita rangkai, kita akan menghubungkan dengan basic meter untuk mengukur beda potensialnya. Kita gunakan pengukuran 100 mV. Jadi untuk yang pertama, kita akan melakukan praktikum dengan kumparan 500 lilitan. Nah, jadi kita harus menggerakkan magnet masuk ke dalam kumparan. Lalu berikutnya kita lihat hasil pengukuran dari basic meter. Tercatat simpangan terbesarnya adalah sebesar 24 mV. Nah, setelah itu kita akan melakukan percobaan yang sama. Namun sekarang magnet yang kita masukkan, kita akan masukkan dengan cara lebih cepat.
Lalu kita lihat hasil pengukuran di basic meter, maka kita dapat simpangan terbesarnya adalah sekitar 34 mV. Berikutnya kita lakukan percobaan yang sama, namun sekarang menggunakan kumparan sebesar 1000 lilitan. Untuk yang pertama, kita memasukkan magnet dengan lambat. Kita lihat hasil pengukuran di basic meter, didapat simpangan terbesarnya sebesar 44 mV. Lalu yang kedua, kita akan masukkan magnet dengan cepat. Kita lihat hasil pengukurannya di basic meter, dan didapat hasil pengukurannya simpangan terbesarnya adalah 54 mV. Nah, dari praktikum yang kita lakukan hari ini, kita mendapatkan dua faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Yang pertama adalah banyaknya lilitan pada kumparan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, maka GGL induksi yang dihasilkan akan semakin besar. Lalu yang kedua adalah kecepatan kita menggerakkan magnet. Semakin cepat kita menggerakkan magnet masuk ke kumparan, maka GGL induksi yang dihasilkan akan semakin besar. Selain dua faktor tadi, terdapat dua faktor lainnya yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Dua faktor berikutnya adalah yang pertama kekuatan magnet, lalu yang kedua ada atau tidak adanya inti besi. Nah, jadi itulah praktikum yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kita sudah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Sekian praktikum untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di praktikum-praktikum selanjutnya. Terima kasih.